kita juga pasti bisa. Oke, Bisa. berikutnya kita akan langsung mendengarkan seorang yang luar biasa. Tadi sempat disinggung-singgung juga oleh Pak oleh Pak Tiswanto ya. Sampai salah sebut saya saking semangatnya malam ini karena luar biasa auranya yang diceritakan pada malam ini. Baik, langsung saja Pak Lukas Hermawan. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Mas David, terima kasih ya. Ada yang suara. Halo, bisa dengar ya semuanya ya? Tes. Dengar Pak, Master. Ya, oke, selamat pagi semua. Dengar. Oke, terima kasih ya. Luar biasa malam hari ini spesial Bapak Ibu ya. Mulai ada. Spesial pakai telur. Oke. Iya, selamat pagi, dahsyat semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Pasti Ya. Ini justru di Zoom ini kita mengadakan pertemuan yang luar biasa yang tidak mungkin ya kita temui di BOP maupun di kantor maupun kita di hotel. Karena apa? Bapak Ibu lihat, MC kita Mas David ya, itu dari Kalimantan. Tadi yang testimoni pertama Sulawesi. Testimoni kedua di Bagan Batu di Riau Pak Karolus. Testimoni ketiga Pak Slamet di Banyuwangi, luar biasa dari ujung ke ujung bertemu dalam satu pertemuan seperti ini. Dahsyat ya. Dan tadi sahabat saya, rekan saya udah seperti keluarga, Mas Tiswanto membagikan hidupnya luar biasa ya di Bandung. Kita bekerja sama sudah lama ya, kita ya sama-sama bahu-membahu bersinergi ya, tidak ada namanya beda jaringan, kita semuanya adalah satu keluarga besar. Terbukti ya di Bandung, Mas Tis, kita semua dan juga Anda semua dari jaringan apapun juga kita bertumbuh bersama-sama karena ini adalah bisnis yang dahsyat yang luar biasa. Ya, saya menyapa juga ini sudah full ya 103 lebih, udah full over kuota juga yang di Facebook ya. Malam hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu kembali mendengarkan dan berbagi bagaimana 3M Network ini menjadi jawaban dan bukti ya bagi banyak orang di Indonesia bagaimana nasib hidupnya bisa berubah. Kalau Bapak Ibu lihat ya, ini saya dengan istri, saya ingat betul waktu istri saya bronze, saya gold waktu itu. Ini mobil Juke ini dibeli istri saya murni ya, dia beli dari bonusnya di 3M, terus saya bawa ke kantor. Waktu itu Pak Tiswanto sempat bilang, kapan ya Pak Lukas ya saya bisa punya mobil seperti ini ya. Bapak Ibu lihat ya, nggak sampai 3 tahun, lihat Pak Tiswanto bisa beli justru yang lebih bagus ya, HRV, Grace gitu. Ini luar biasa perubahannya ya. Kalau Bapak Ibu tadi udah mendengarkan Pak Tiswanto yang dulunya pedagang telur asin, tapi karena ya bisnis ini yang sangat simpel, mudah dan sederhana bisa dikerjakan tadi ya, S3 hanya lulusan SD SMP ya, S3 KW bisa punya penghasilan yang dahsyat puluhan juta setiap bulan. Dan saya yakin Anda semuanya juga pasti bisa mengikuti jejak-jejak ya beliau dan kami ini yang sudah mendahului ya. Seperti tadi juga Pak Slamet ya. Ini Bapak Ibu lihat, saya baru join Juli 2014. Seperti tadi disaksikan juga sama Pak Slamet Budiman ya, Silver Agency kita. Juli 2014 saya belum ada statement bonus, belum ada bukti, belum ada mitra satupun. Ya, orang pertama termasuk yang saya edukasi adalah Pak Slamet waktu itu ya. Tapi ya tadi seperti yang sudah diceritakan, saya ditolak mentah-mentah. Ya, tapi saya terus percaya Bapak Ibu ya, bahwa itu bukan penolakan, itu hanya penundaan. Saya nggak pernah pundung, saya nggak pernah baper. Buktinya setiap hari saya bergaul, setiap hari tetap berteman ya. Nggak saya delkon, nggak saya jauhi, tapi justru ya kita ini bersyukur. Kita ini kalau ditolak itu harus bersyukur, kita sudah berbagi. Yang penting ya, kalau Anda baper berarti Anda nggak ikhlas. Kalau Anda pundung, Anda ngambek, berarti Anda ini ya nggak tulus berbaginya. Ya. Tapi Anda harus lakukan ini dengan tulus. Anggap aja kita edukasi orang seperti ibadah. Ya. Kita banyak menabur, kita pasti ya akan menuai. Saya waktu itu menunggu 3 tahun, ya akhirnya Pak Slamet join. Dan begitu Pak Slamet join, ya beliau punya moto ya Bapak ya.
lebih baik menyusul daripada menyesal. Akhirnya 1 tahun langsung beliau ngebut jadi silver agency, sampai hari ini sebentar lagi juga bisa naik menjadi gold dan seterusnya ya. Inilah Bapak Ibu. Ya, jadi kita semua wajib mengerti bahwa hidup itu adalah anugerah ya. Kita harus yakini bahwa hidup kita ini adalah anugerah. Saya yakin setiap kita ya wajib mensyukuri hidup ini ya. Jangan pernah berpikir gini, jangan habiskan waktu Anda dan energi Anda untuk berpikir ya, seandainya saya begini ya Pak, seandainya saya begitu ya Pak. Udah berhenti berandai-andai seperti itu ya. Jangan bilang seandainya saya lahir di keluarga yang kaya ya Pak ya, seandainya saya lahir saya punya mitra ini ya Pak ya, seandainya mitra saya nggak berhenti, nggak rontok ya Pak. Berhenti ya. Karena Bapak Ibu lihat ya, karena hidup itu adalah anugerah. Nasib hidup kita ada di tangan kita sendiri dan itu menjadi mutlak tanggung jawab kita ya. Anak orang kaya aja bisa jadi miskin dan sangat kelaparan. Anak orang miskin bisa jadi kaya raya dan berkelimpahan. Jadi hidup itu sebenarnya nasibnya itu tergantung kita. Kita bisa merubah nasib hidup kita. Tadi udah banyak contohnya, banyak buktinya. Lewat 3A ini bisa merubah begitu banyak nasib hidup orang. Ya, kuncinya kalau mau berubah adalah kita sendiri, diri kita inilah, kepribadian kita yang harus berubah dulu. Pasti kehidupan kita secara menyeluruh juga akan mengikuti perubahannya. Tapi kalau dalam diri kita nggak berubah, tetap baperan, ya, tetap suujon, tetap berprasangka negatif, ya nggak akan mana bisa berubah. Ya, jadi mulainya, jadi kita di luar sana itu ada begitu banyak peluang dan kesempatan, banyak ya. Tadi ada yang bilang ditawarin bisnis bodong, bisnis ini, tapi Bapak Ibu coba kita harus jeli, cari peluang yang kita tahu bisa buat visi kita, buat jangka panjang. Jangan cuman ya kerjakan bisnis 1 tahun, setelah itu perusahaannya tutup, setelah itu pindah lagi, habis energi kita. Yang membangun sesuatu terus hancur poranda karena perusahaannya lari nggak hilang ya. Jadi Bapak Ibu fokus. Pilih salah satu, pilih satu aja bisnis yang resmi, yang legal, yang punya visi jangka panjang dan sudah terbukti dan teruji, ya. Dan jadilah besar di sana. Ya, 3A Network sudah menjadi bukti sejak 2014 program ini diluncurkan sampai saat ini. Maka saya bilang, saya ini baru 6 tahun menjalankan. Karena buat saya 6 tahun itu baru, Bapak Ibu, karena visinya program ini jangka panjang, ya. Jadi, ayo sama-sama ya fokus menjalankan bisnis ini dengan sungguh-sungguh ya. Oke ya. Nah, ini tadi saya bilang hidup adalah anugerah. Cara mengubah nasib itu adalah yang dirubah adalah diri kita dulu, dalam diri dulu ya. Spirit, perasaan kita, pikiran kita itu harus dirubah. Kalau kita nggak berubah, ya bagaimana nasib kita bisa berubah? Jadi mulai mengambil segala sesuatu kondisi apapun dari sisi positifnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat pertama saya join 2014 ya. Sebelumnya saya tidak pernah menjalankan bisnis network apapun juga, mau MLM, mau apapun juga saya nggak pernah. Ya. Kalau bawa orang ditawarin, Pak ini ada program ini networking Pak, asuransi tapi networking Pak. Loh saya nggak pernah jalankan network, masa nggak bisa. Tapi Bapak Ibu, saya berpikir semua bisa dipelajari. Ya. Ya. Yang kedua, saya tidak pernah kerja di asuransi, di dunia marketing apalagi. Jadi sales nggak pernah, jadi telemarketing nggak pernah, jadi manajer marketing juga nggak pernah sama sekali. Tapi saya berpikir ini kesempatan buat saya belajar dan punya skill yang baru. Jadi kalau banyak orang ditawarin, Pak ini bisnis ajak-ajak orang ya Pak ya. Mana ada bisnis yang nggak ajak orang ya. Mau fast food, mau retail, semuanya ngajak orang jualan di pasar juga yang beli orang bukan binatang ya. Jadi banyak orang juga ditawarin ya. Peluang 3A selalu bilang, Pak ini bukan bidang saya. Terus apa bidangmu? Ya. Justru ini bukan bidangmu, kamu belajar skill yang baru. Jangan menyerah. Ya, kalau mau merubah nasib, mulai dulu. Dari dalam dirimu sendiri. Cara berpikirmu harus dirubah, selalu positif. Ya. Yang ketiga, saya tidak biasa bicara dengan orang untuk menawarkan sesuatu. Dan tidak berani. Tanya istri saya orangnya tipenya itu pendiam, nggak berani ngomong depan orang banyak. Tapi saya berpikir, saya pasti bisa, saya pasti sukses. Sekarang malah biasa saya. Ya mau ratusan orang, ribuan orang udah terbiasa. Ya karena saya memaksa diri saya bisa akhirnya jadi terbiasa. Dan kita tidak boleh menyerah dengan keadaan.
Saya tidak punya banyak kenalan 2014 karena baru pindah ke Bandung, nggak banyak kenalan. Namanya bisnis network, ya modalnya bahan dasarnya salah satu adalah banyak kenalannya, banyak networknya. Tapi saya nggak ada sama sekali, hampir ya karena baru pindah. Ya, tapi saya justru berpikir ini peluang saya untuk menambah kenalan baru. Banyak orang malah justru ini menjadi alasan. Pak, saya nggak pernah kerja di networking, Pak. Saya nggak pernah kerja di asuransi, saya nggak pernah kerja di marketing, Pak. Saya nggak banyak kenalan, Pak. Loh, karena apa? Mentalnya justru negatif. Kalau kamu mau berubah nasibmu, mulai dulu dirubah. Pola pikirnya dulu. Cara berpikirnya, ya, menjadi positif. Ya. Jadi, mengubah nasib itu dimulai dari diri Anda dulu. Mau programnya bagus, luar biasa, sudah dahsyat, tapi kalau pribadi kita nggak berubah, ya nggak kemana-mana. Ya, jadi kita lebih dulu harus berubah. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa ini yang jadi alasan banyak orang? Pak, kenapa saya join dan aktif menjalankan program bisnis Tree and Network ini? Nah, ini jawabannya. Saya yakin ya Bapak Ibu juga percaya. Semua manusia di dunia percaya bahwa hidup ini sementara. Semua orang pasti mengalami namanya kematian. Ya, nggak ada terkecuali. Semuanya, semua orang namanya orang hidup pasti meninggal. Dan saya nggak mau ya hidup saya ini sia-sia Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di bagian ini yang di layar, dari semua manusia yang hidup dari 0, 5 tahun, 10, 20, 30 sampai 70 tahun ini adalah stage, adalah usia jenjang manusia hidup. Ya, angka harapan hidupnya 75 tahun kalau di Indonesia. Ya, sebagian besar kita lakukan hidup kita, kehidupan kita adalah ini. Dari waktu kita kuliah, mulai magang kerja, sampai ya usia produktif, sampai kita usia 58, 60 tahun selesai pensiun, itu mayoritas hidup kita adalah bekerja. Tapi payahnya, banyak orang di dunia ini, mereka bekerja, ya, tapi mereka nggak suka sama pekerjaannya. Mereka nggak nikmati. Sekarang kalau saya tanya jujur kepada Anda yang sekarang bekerja, yang punya job, punya pekerjaan. Jujur, benar nggak Anda suka dengan pekerjaan Anda? Kalau bukan karena uang, kalau bukan karena gaji. Anda benar-benar nikmati, enjoy, merasa bahagia. Prek, gitu ya. Kenapa? Survei sudah membuktikan Bapak Ibu ya. Di Amerika saja 80% people hate their job. Orang di Amerika aja 85% itu membenci pekerjaannya, nggak suka. Di Asia lebih tinggi lagi rasionya termasuk Indonesia, 94%. Ya, jadi masalahnya adalah gini, ya pekerjaannya nggak Anda sukai, tapi Anda kerjakan hampir mayoritas hidup Anda kerja di situ puluhan tahun, itu buang-buang waktu hidup. Hidup kita cuma sekali. Terus kita gunakan hidup kita untuk melakukan pekerjaan yang nggak kita suka. Buat saya waste of time. Ngabis-ngabisin waktu. Itu yang membuat saya semangat. Saya mau ya menjalankan bisnis ini. Kenapa? Ya, saya bisa punya kebebasan waktu. Saya nggak terkungkung, nggak terikat dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya. Hidup kita, Bapak Ibu juga, dan saya, Anda dan saya kan hidup cuma sekali. Tapi kenapa kita mau habiskan seumur hidup kita ya? Mayoritas hidup kita bekerja, membesarkan bisnis orang, dan kita sendiri nggak suka sebenarnya. Kalau kita mau bicara jujur aja, ya, 90% di Asia sudah disurvei. Ya. Makanya Bapak Ibu, yuk kita semangat. Ini yang membuat saya semangat menjalankan bisnis ini. Jadi jangan kita nggak merasa, Pak, namanya saya kerja sekalipun terpaksa kan anak istri kan harus dibiayai. Baik, sama, saya juga punya anak, punya istri, tapi peluang kan ada. Dan ini bisnis bisa dijalankan sambil kita tidak meninggalkan pekerjaan utama. Saya dulu juga sambil nyambi kerja. Saya juga karyawan. Pulang kerja, ya cukup sejam sehari. Saya presentasi, saya prospek. Ya. Setelah 6 bulan, saya silver, saya resign. Sampai hari ini merdeka, bebas. Ya. Jadi nggak ada alasan. Masalahnya kalau Anda memakai alasan yang sama, nggak akan bisa berubah nasibmu, nggak akan bisa juga berubah hidupmu. Ya. Dan yang bahayanya adalah gini, Bapak Ibu. Ya, kita sebagai orang tua, kita punya anak. Ya. Anak itu seringkali gagal menuruti nasihat orang tuanya, tapi anak tidak pernah gagal meniru orang tuanya. Kalau Bapak Ibu sebagai orang tua,
menghabiskan mayoritas hidupmu, ya, bekerja di pekerjaan yang kamu nggak suka, yang kamu nggak enjoy, yang kamu merasa tertekan, yang kamu merasa terpaksa, anakmu pasti niru, anakmu pasti ngikuti. Kamu mau nggak anakmu mengikuti jejakmu, menghabiskan sisa waktu hidupnya melakukan sesuatu yang dia nggak suka? Buat saya ini yang membuat saya semangat mengerjakan bisnis ini. Saya nggak mau terkungkung dengan namanya zona nyaman. Ya, sekarang ya kita bisa membuktikan dengan kejadian seperti ini aja, mereka yang dulunya punya job merasa nggak nyaman karena mereka dulu waktu 6 tahun yang lalu mulai ditawarin ada peluang bisnis, mengajukan, merasa nyaman. Ya, ayo Bapak Ibu, ayo semangat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini adalah data statistik di Indonesia. Di Indonesia 2020 populasinya 273,5 juta. Ya, Bapak Ibu lihat mayoritas ya adalah kita bekerja. Dan angka harapan hidup itu 65%, 60 tahun ya, maksud saya 60 tahun, yang berumur 60 tahun itu hanya 2%-an. Jadi mereka yang survive sampai usia 65 itu hanya 2,6% dari seluruh penduduk Indonesia. Tapi kalau mayoritas itu waktunya habis buat bekerja, membangun bisnis orang lain, dan sia-sia hidupnya. Ya, ayo kita bisa jadi contoh. 3i Pak kan nggak ada, ini ada peluang sudah ada, makanya malam hari ini kita bagi lagi, kita ingatkan kembali. Peluang ini juga terbuka buat Anda, tidak ada namanya kata terlambat. Anda yang selama ini hanya setor premi aja tanpa jalankan bisnisnya, ayo bangun. Atau Anda yang ya sudah mulai menjalankan bisnisnya tapi lesu lagi karena ya mungkin jaringan rontok, ditinggalkan leader, ayo bangun lagi, karena ini adalah peluang buat kita untuk kita bisa menjadi optimal dalam hidup kita, mengerjakan sesuatu yang kita bisa nikmati, punya kebebasan waktu ya. Terbukti sampai saat ini ya, kita nggak ada yang ngantor dari jam 8 sampai jam 5, kita semuanya fleksibel, kapan Anda mau prospek lewat online bisa, janjian sehari satu orang lewat one day one person bisa, order ya, sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Makanya ayo semangat. Nah, banyak orang, apakah ini yang jadi ketakutan terbesarmu ya? Kamu bangun pagi, mandi, sarapan, berkendara, mau naik motor, naik mobil, lalu lintas yang macet, terus kerja, membangun bisnisnya orang lain, pulang kerja macet lagi, menghitung hari seperti itu setiap hari sampai Jumat. Ya, nonton TV sampai ketiduran, mengulang rutinitas yang sama sampai 40 tahun. Buat apa hidup kalau cuma buat gitu? Nah, ini adalah peluang buat kita, buat perbedaan, buat terobosan untuk perubahan nasib kita bersama. Ya, ayo sama-sama. Ya. Ini banyak orang ketika mendengarkan nasihat orang banyak, oh kamu harus kerja ya, supaya dapat gaji yang tetap, yang pasti. Ya gajinya tetap, tapi begitu sekarang ada pandemi gini ya nggak ada yang pasti. Ya. Di PHK juga, pengurangan kerja juga. Karena ngikutin orang. Tapi orang yang berani keluar dari zona nyamannya, berani untuk mengambil resiko, untuk memberikan peluang kelayakan yang hidup yang lebih layak buat keluarganya, dia menemukan cara menghasilkan uang ya, yang lebih baik. Ya, oke ya. Nah, ini jadilah seekor hiu yang bisa menguasai samudera raya. Bukan seekor ikan mas koki di dalam akuarium yang hanya menunggu jatah makanan di akuarium. Ya maaf ya, saya bukan menjelek-jelekkan profesi karyawan. Ya, karyawan kan kayak ikan mas koki di akuarium, dikasih jatah gaji. Kan nyari sendiri. Ya. Jangan salah persepsi ya, saya juga pernah karyawan. Jadi karyawan itu adalah pembelajaran sementara aja, tapi jangan berlarut-larut ada di situ sebagai zona nyamanmu sampai kamu pensiun. Saya juga pernah karyawan. Pindah beberapa kali pekerjaan, perusahaan juga pernah. Tapi saya tahu itu adalah batu loncatan aja. Saya begitu ada peluang bisnis yang bagus, yang legal, yang resmi, saya kerjakan, terbukti. Lewat 3i Network ini, 2014. Sampai hari ini, itu saya mengalami ya kebebasan, kemerdekaan secara waktu, secara finansial juga. Ya. Dan juga gini Bapak Ibu, di dunia ini penuh dengan domba yang butuh digembalakan dan diberi makan. Ya. Butuh arahan dari manajer, ya, butuh diawasi sama pengawas audit, ya. Itu ya kalau karyawan kan gitu. Di dunia ini penuh dengan domba yang butuh digembalakan dan diberi makan. Tapi kita harus
bisa jadi seekor singa yang bebas cari makanannya sendiri, mulai prospek sendiri, bangun timnya sendiri, bangun aset bisnisnya sendiri. Ya, kalau kita hanya menyerah jadi domba yang butuh digembalakan dan diberi makan, ya kita ya dikerjain. Ya kalau gembalanya jujur, bisa jadi dikerjain aja sama gembalanya. Banyak gembala yang mengerjain juga domba-domba. Ya. Tapi kita harus jadi singa yang bisa cari makanannya sendiri, yang bisa tahu, punya kesadaran mana yang benar, mana yang harus dilakukan, mana yang jadi prioritas, mana yang harus ya jadi peluang buat mewujudkan impiannya. Kalau selamanya ada di ketiak gembala, ya nggak bisa mengejar impiannya. Impian gembala yang bisa terwujud, bukan impian Anda. Ya. Jadi kita harus jadi singa, singa yang bebas mencari makanannya sendiri, yang mandiri, ya, yang bisa membangun timnya, membangun ya bisnisnya sendiri dahsyat, ya Bapak Ibu. Ya, jangan pernah takut, ya. Memang tidak ada kepastian, ya. Pak, kalau jadi domba kan dikasih makan sama gembala, Pak, enak, Pak. Kalau singa kan belum tentu dia bisa menangkap ya hewan yang dimangsa, Pak. Ya ini kan tergantung. Kamu ini singa pengecut atau singa pemberani atau singa yang penuh keyakinan, terbukti tadi ya. Banyak, begitu banyak ya testimoni di 3 Network ini. Ya tadi ada Mas Tiswanto, penjual telur asin ya. Ada yang satpam, ada yang kondektur bus, ada yang macam-macam Bapak Ibu, penjual kue leker, ya semuanya bisa sukses. Ya, jadi nggak ada alasan. Yang penting kita punya jiwa, punya mental seperti singa pemberani. Ya, dengan keyakinan pasti semuanya bisa. Jadi setiap hari baru adalah kesempatan baru bagimu untuk berubah menjadi lebih baik. Ya, ini adalah kesempatannya. Ini adalah saatnya. Jika Anda semuanya mendengar informasi malam hari ini adalah peluang juga buat Anda. Kembali Anda diingatkan akan peluang bisnis ini, akan opportunity, akan kesempatan untuk merubah nasibmu menjadi lebih baik. Jangan menunggu tahun baru untuk membuat resolusi, karena setiap hari adalah kesempatan baru bagi kita untuk berubah menjadi lebih baik. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini karena dampak pandemi seperti ini, Bapak Ibu lihat aja di berita ini Sabtu kemarin, 11 April, jumlah pekerja dirumahkan kena PHK naik jadi 1,5 juta orang, coba. Begitu banyak berita. Tapi mengapa dulu waktu masih aktif bekerja tidak membangun sumber penghasilannya kedua, tidak membangun. Ya, saya dulu juga gitu, saya masih aktif bekerja sebagai karyawan, saya membangun. Ya, sumber penghasilan saya yang kedua di bisnis ini. Akhirnya setelah 6 bulan, bisnis ini besar, saya pecat. Ya, bos saya resign dari pekerjaan, saya fokus di sini. Ya. Jadi, kenapa? Saya lebih baik menghabiskan waktu hidup saya untuk membangun bisnis saya sendiri yang kelak bisa saya wariskan buat anak saya. Ya, makanya ini peluang buat Anda dan saya untuk share informasi. Jadi ini adalah gini. Ya, kalau banyak orang di luar sana berpikir seperti yang A ini, Pak, saya kan masih punya pekerjaan dan gaji, Pak. Jadi nggak perlu bisnis 3 Network. Ya, tapi justru yang B itu yang benar. Justru ketika kamu masih kerja dan punya gaji, bisa setor premi, kamu adalah saat yang tepat untuk punya bisnis sendiri di 3. Tapi kenapa? Ini adalah kesempatan buat kamu. Buat kita semua. Jangan menunggu kamu di PHK dulu, baru kamu ingat ada peluang di 3 Network. Justru ketika kamu masih punya kerja, bisa punya penghasilan, punya gaji adalah saat yang tepat. Karena masih bisa menyisihkan dari penghasilan kita untuk setor premi setiap bulan sambil membangun bisnisnya ini pelan-pelan. Ya. Jadi jangan salah, jangan menganggap ya seperti si A bahwa pekerjaanmu, jobmu itu adalah zona nyamanmu, padahal kamu nggak suka di situ. Jujur aja dalam hatimu kamu pasti terpaksa, tertekan karena kebutuhan melakukan itu. Ya, ayo mulai berubah ya Bapak Ibu ya. Nah kita pelajari ya siapa yang lebih kaya. Apakah Budi yang pegawai dengan gaji 20 juta per bulan, tapi gajinya selalu habis buat beli gadget baru, buat konsumtif, makan di kafe, nongkrong ya, dan nggak punya investasi, ataukah Wawan yang karyawan biasa penghasilan UMR hanya 4 juta tiap bulan. Tapi dia disiplin, rutin menyisihkan gajinya untuk investasi di 3 Network, store premi, dan menjalankan bisnisnya. Yang dikerjain setiap hari, setiap pulang kerja. Dan hasil usahanya diinvestasikan supaya bisa pensiun muda. Saya waktu itu nggak sampai 1 tahun udah pensiun dari pekerjaan saya sebagai karyawan. Jadi kalau Bapak Ibu bilang ini, Budi atau Wawan yang lebih kaya?
5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Coba jawab di chat ya. Coba kita interaktif ya. Coba Anda jawab. Apakah Budi atau Wawan yang menurut Anda yang lebih sejahtera? Wawan. Oh, Wawan ya. Semuanya sepakat. Oke ya. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu tahu ya, perusahaan kita Sentral Asia Raya Car Life Insurance punya visi. Jadi kalau kita berkarir, kita berbisnis, harus di perusahaan yang punya visi jangka panjang. Jangan berkarir di perusahaan yang nggak punya visi apa-apa. Ya bisa bertahan aja syukur. Ya udah, masa depan Anda nggak kemana-mana. Tapi Anda itu mesti cari berkarir di peluang yang punya visi jauh ke depan. Kenapa? Hanya dengan punya visi dan misi, kita bisa berkembang dan bertumbuh, bermanfaat buat kehidupan banyak orang. Ya, 6 tahun yang lalu saya masih hanya belasan mitra. Ya, tapi saya karena ini perusahaan punya visi waktu mentarikkan 100 orang kita bekerja sekarang udah saya punya 26.000 lebih mitra. Ya. Tapi apalagi 2024 kita terus berkembang karena dengan visi inilah kita melatih. Tantangan itu membuat kita berkembang. Seperti Anda. Ya, kita waktu sekolah menghadapi tantangan, menghadapi tes supaya kita naik kelas. Kita semakin dewasa, kita semakin bertumbuh dan berkembang. Ya. Nah, dengan visi 2024 tadi perusahaan mentargetkan memiliki 3,1 juta nasabah. Sekarang baru ada 1, sekian 1,2-an juta nasabah. Ya. Dan 100.000 agen. Dan memiliki 310 agen yang memiliki income di atas 100 juta per bulan. Artinya ada 310 juta, ada 310 agen posisi Crown Agency. Ayo kita bedah Bapak Ibu ya. 300 visi Sentral Asia Raya di tahun 2024. Berarti ada 310 agen yang berposisi Crown Agency ya. Sekarang baru 12 orang Bapak Ibu. Masih terbuka, luas, lebar peluangnya. Anda dan saya bisa menduduki posisi itu. Kita sama-sama ya di situ. Kalau penghasilan di atas 100 juta itu direktur Bapak Ibu. Kalau di perusahaan berapa orang yang jadi direktur? Hanya 1 Bapak Ibu. Jadi ribuannya orang. Tapi di network ini membuka begitu banyak peluang dan kesempatan. 310 Crown Agency. Kita pecah lagi, bedah lagi bagi per jalur. Berarti bagi 3 berarti membutuhkan 930 titanium agency yang berpenghasilan 70 sampai 90 juta setiap bulan. Saya sama Pak Tiswanto 1 step lagi, 1 anak tangga posisi lagi mencapai titanium agency Nah, terus selanjutnya ada 2.790 agen berposisi platinum agency berpenghasilan 40 sampai 60 juta seperti saya dengan Pak Tiswanto. Ini dibutuhkan sekarang baru berapa? Baru hanya puluhan, 30-an Banyak, begitu banyak peluangnya Bapak Ibu. Ribuan Ini adalah peluang kesempatan buat Anda 2024. Terus kemudian ada 8.000 kalau dibagi 3 lagi berarti ada 8.370 gold agency berpenghasilan 25 juta sampai 35 juta setiap bulan seperti Pak Adi Wirabuana, seperti istri saya, seperti istrinya Pak Tiswanto, Mbak Desi juga berpenghasilan, ibu-ibu rumah tangga juga bisa. Jadi ayo sama-sama berproses supaya Anda yang sekarang baru join pasang target kira-kira 2024 apakah Anda mau gold, mau platinum, kira-kira income ideal Anda di mana? Kita bagi lagi. 25.110 silver agency yang berpenghasilan 10 sampai 20 juta. Seperti tadi Pak Slamet Budiman, leader kita dari Banyuwangi. Oh, dibutuhkan 25.000 Bapak Ibu, banyak banget peluang kesempatannya Kalau Bapak Ibu perhatikan aja sekarang kalau Bapak Ibu beli koran, nyari lowongan kerja, banyak PHK masalah. Nyari lowongan kerja, kira-kira waktu Anda buka koran lowongan kerja yang menawarkan pekerjaan dengan penghasilan 10 sampai 20 juta, ada berapa lowongan kira-kira Bapak Ibu dalam satu surat kabar? Bisa jadi hanya hitungan jari, 1 atau 2. Bahkan kalau kondisi seperti ini nggak ada sama sekali lowongan. Semua perusahaan puasa Bapak Ibu. Tapi di ini cepat tetap buka lowongan peluang karir kita untuk berkarya di sini
25.110 silver agency dibutuhkan. Luar biasa ini ya, Bapak Ibu ya. Ya, selanjutnya dibagi 3 lagi berarti ada 75.330 bronze agency yang berpenghasilan 4 sampai 10 juta. Luar biasa kan? Udah melebihi UMR. Tapi di sini kerjanya santai, relax. Anda bisa punya waktu yang fleksibel, ya. Prospek paling sejam sehari. Tapi punya penghasilan di atas UMR. Coba kalau UMR nggak bisa. Anda harus kerja, harus di pabrik seharian penuh, 8 jam. Ya, tapi di sini fleksibel, nantinya juga jenjang karirnya jelas di 3N Network ya. Ya, 225.000 leader agency. Atau terus selanjutnya 677.000 tim agency. Banyak kebutuhannya Bapak Ibu, ya. Di 3N Network posisinya target kita ini pasti tidak berubah, tidak bergerak dari dulu sampai sekarang ya. Dari 2014 dimulai sampai hari ini, namanya Crown Agency, omset 800 juta, nggak berubah, nggak akan kemana-mana. Anda mau lari kencang, mau merangkak, mau ngesot, yang penting terus bergerak, pasti nyampe. Kenapa? Targetnya nggak berubah. Tinggal kitanya yang harus berubah. Berubah, jadi malas, jadi bergerak, jadi rajin, jadi disiplin. Ya, jangan terus apalagi ya, ada peluang kesempatan Anda malah menunda. Pak, nanti aja dulu Pak, saya kan masih punya pekerjaan Pak, saya sibuk Pak gini. Akhirnya begitu 2024 ada PHK lagi, 2024 Anda baru join. Nah ini yang terjadi. 2024 Anda join, Anda menjadi 3,1 juta pemegang polis saja. Anda mau pilih mana? 2024 Anda mau yang jadi 3.100.000 orang pemegang polis, atau Anda mau jadi 310 yang berposisi Crown Agency, penghasilan 100 juta setiap bulan. Tentukan target Anda dari sekarang, masih ada 4 tahun, yuk masa kita bekerja sampai visi terdekat ini. Selanjutnya ada lagi visi berikutnya, ya. Kenapa? Ini bisnis konsepnya jangka panjang, Bapak Ibu. Terus semangat, ya. Ayo kerja keras, tetap disiplin, bersabar, waktumu untuk sukses pasti akan tiba. Nah ini ya, saya akan bagikan sedikit cara membangun passive income. Jadi yang pertama, kita semua pasti mulai prospek ya, one day one person kita. Setiap hari mau pulang kerja, ya, mau di tengah jam istirahat kita prospek untuk membiayai setoran premi kita supaya ya bisa setor premi gratis, ya. Kan enak setor premi dari penghasilan bonus dari komisinya. Ya. Nah, selanjutnya jangan berhenti di situ. Anda kalau udah punya nasabah, punya 10, punya 15, jangan berhenti di situ, tapi Anda bina, lakukan pendampingan, karena itu membangun aset bisnismu. Ya. Setelah duplikasi jalan, karena dari aset bisnismu ini nantinya akan menggantikan pekerjaanmu. Kamu kalau udah posisi tinggi, saya jamin sama seperti saya, mending langsung aja resign. Ya. Resign kenapa? Di sini lebih penghasilannya lebih besar, waktunya lebih fleksibel. Ya, ayo sama-sama. Ya, kita Bapak Ibu mesti ingat ya, jangan terus kita prospek terus untuk setoran premi, tapi pembinaan justru lebih penting di level yang kedua ini, pembinaan pendampingan ya. Kalau saya ingat ya, sejak saya join Juli 2014 sampai hari ini saya ya belum pernah dapat namanya bonus elit. Tapi saya prospek closing 1 bulan lebih dari 5 soring, Bapak Ibu. Ya, sering banget loh. Tapi kok nggak dapat elit Pak Lukas? Ya bonus sponsornya saya bagi-bagi. Ya. Sejak bulan pertama ya saya ambil cuma 4, oh saya closing 7, ternyata yang 3 saya bagi. Sejak saya join, Bapak Ibu. Kenapa? Ya ini terserah. Ini cuma dari saya. Saya percaya dengan namanya prinsip. Ya. Dengan tabur tuai. Apa yang saya tabur pasti saya menuai, Bapak Ibu. Tapi ini terserah ya, jangan nggak harus dilakukan ya. Kalau Anda nggak yakin dengan prinsip ini, terus Anda bagi-bagi ya, terus Anda nggak berkembang ya, itu kepercayaan, keyakinan kita masing-masing. Tapi saya percaya dengan prinsip namanya tabur tuai. Ya. Begitu saya terima sponsor closing, saya bagi-bagi terus. Pak Slamet aja saya yang jelaskan. Tanya sama Pak Slamet Budiman, apakah sponsornya buat saya? Saya kasih ke orang lain. Ya.
Kenapa? Kita tahu bahwa ya sama kayak kita memancing. Bapak Ibu tahu ya pancing ya? Karena kalau kita memancing ikan, apakah umpan yang kita pakai itu umpan yang kita mau atau ikan yang mau, Bapak Ibu? Kalau kita maunya itu apa? Nasi serundeng gitu ya, nggak mau, bakalan mau ikan, atau es cendol ya nggak akan makan ikannya. Tapi kita harus pancing dengan umpan yang ikan itu mau. Ya. Di situ saya belajar. Kenapa? Semua orang perlu namanya ya bonus di awal supaya mereka semangat, supaya mereka jadi giat. Makanya begitu saya dapat bonus, saya nggak ambil sendiri, saya bagi-bagikan supaya orang lain ya sukacita. Karena mitra-mitra itu ternyata terbukti suka namanya bonus elit. Makanya saya kasihkan supaya mitra saya yang dapat elit, bukan saya. Nggak apa-apa saya berkorban. Kenapa? Saya lebih suka omset. Ya, sama. Ya, orang suka ikan, tapi ikan suka pakan. Ya, ini sama. Ya. Orang lebih suka bonus elit, maka saya kasih makan tuh elit, saya support, ayo pendampingan supaya mereka semua dapat elit, nggak apa-apa. Tapi saya suka omset, ya. Karena dari omset itu yang berkembang. Ya, Bapak Ibu jangan terus Anda udah posisi udah besar, posisi udah cukup menengah ke atas posisinya, tapi masih makan aja bonus elit sendiri. Itu kan nggak mendidik. Ya, maksud saya supaya ini kan berjenjang, supaya nggak ada misalnya Bapak Ibu lihat seorang direktur di perusahaan retail terbesar itu direkturnya juga ikut promosi makan di apa bonus-bonus elit recehan retailernya, nggak ada kan? Namanya direktur hanya makan omset. Nah, kita kadang udah posisi tinggi masih kayak retailer. Ya, jadi mesti pahami bahwa ini adalah membangun aset. Jadi kita harus pahami, nanti kita juga ajarkan supaya mitra kita juga lakukan yang sama. Kamu suka omset atau suka bonus, tapi di awal bagi Anda yang baru ya nggak apa-apa ya. Kalau ini Anda bekerja, Anda closing silakan. Ya, karena ini adalah hasil kita sendiri. Ya kejar aja bonus elit, justru bonus elit ini adalah senjata buat kita. Karena Bapak Ibu lihat, kita hanya memberikan omset 1.750.000. Loh, kemarin bonus elitnya 900.000 lebih. Ya, bulan ini pasti bisa tembus di atas 101 juta. Ya, kita punya pembagian bonus lebih dari 50% omset yang dihasilkan. Ya itu enggak, ya bisa dibilang mustahil Bapak Ibu. Kalau Anda jualan handphonenya harga 2 juta, Anda dapat komisi 1 juta, itu enggak pernah ada. Ini dapat 1 juta lebih lagi ya, bonus elit ya 1,3, ada yang 1,6 ya. Ini luar biasa. Makanya manfaatkan baik-baik. Tapi jangan selamanya ada di situ. Kalau kita udah ya 1, 2 kali, 3 kali ya kita bantu supaya mitra kita yang dapat elit, jangan kita terus-terusan 12 bulan, 24 bulan elit terus ya. Jadi kita banyak untuk juga berbagi ya. Kamu harus punya dedikasi dalam mengejar mimpimu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi dedikasi adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, waktu demi keberhasilan suatu usaha. Ya, terus semangat. Nah, ini yang saya kerjakan dulu waktu di awal. Kita punya dedikasi, lakukan yang kita nggak terbiasa, nggak apa-apa. Saya mau di kampung, di fitnessan ini lagi ibu-ibu Sumba, saya juga prospek. Saya masuk juga di instansi pemerintahan, ya, di sekolah-sekolah juga masuk. Dimanapun juga ada peluang. Padahal dulunya saya nggak bisa, saya nggak biasa. Tapi saya paksa diri saya untuk melakukan hal-hal yang baru, keluar dari zona nyaman. Akhirnya bagaimana kita bisa berbagi, menjadikan diri kita bermanfaat, membawa dampak buat banyak orang. Kan bisnis ini sangat mulia Bapak Ibu, menyadarkan orang itu untuk punya investasi, untuk punya proteksi diri, bukan mengajak orang untuk belanja, untuk konsumtif, tidak ya. Tapi kita ini justru membantu menyadarkan orang lain ya untuk hidup lebih produktif ya. Oke, jadi kalau saya suka Nike sama Adidas, saya suka sneaker ya. Jadi ada moto slogannya yang buat saya sangat suka. Kalau Nike itu just do it, lakukan aja, perbanyak action udah, jangan banyak mikir, jangan banyak pertimbangan, udah just do it, lakukan aja. Ya kuncinya sukses itu action gitu. Mau punya rencana, punya angan-angan, punya impian, nggak ada action ya cuma. Tapi kalau Anda serius, konsisten, lakukan action, just do it, akhirnya Anda seperti Adidas. Nothing is impossible. Nggak ada yang namanya kemustahilan. Apapun yang menjadi impian Anda pasti bisa tercapai. Jadi ya, kita akan PSBB bersama-sama. Apa itu Pak PSBB? Ya, PSBB itu di Tri Network adalah pasti sukses, bisa banget. Itu PSBB ya.
Jadi kita justru kondisi seperti ini, kita semangat, kita optimis, pasti PSBB, pasti sukses, bisa banget ya. Jos menembus batas. Jadi mulai dari hal yang kecil, tapi berpikir yang besar. Oke Bapak Ibu ya, jangan menunggu sampai tahun baru untuk memulai berubah, tapi mulailah hari ini. Setiap disebut hari ini adalah kesempatan dan peluang buat kita untuk berubah. Ya, saya percaya setiap kita, Anda dan saya, kita semua terus ya optimis, terus semangat, terus bergerak, pasti kita sukses bersama-sama. Oke, sekian dari saya sharing ya malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di Zoom berikutnya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Saya kembalikan ke Mas Kevin. Siap. Siap. Wow, luar biasa sekali malam hari ini. Terima kasih Pak Lukas ya. Luar biasa. Malam hari ini sangat dahsyat sekali ya, karena apa? Semangatnya Pak Lukas sangat berapi-api, bisa membakar mitra-mitra seluruh Indonesia. Nah, malam ini testimoni-testimoninya sangat dahsyat ya, dari leader-leader luar biasa yang dari seluruh Indonesia. Tadi yang pertama ada dari seorang ASN ya, beliau seorang guru, di tengah kesibukannya dia menjalankan bisnis ini dan mendapatkan penghasilan. Ada juga seorang mantan karyawan berpenghasilan 10-20 juta. Terus ada mantan penjual telur asin yang merubah hidupnya di Tria Network sehingga mempunyai penghasilan 40 juta sekian-sekian ya, itu belum termasuk istrinya. Yang istrinya kurang lebih sekitar mungkin 20-an ya, 20 sampai 30 juta. Jadi bisnis ini sangat layak diperjuangkan Bapak Ibu. Supaya kita bisa naik posisi ya, tinggal teman-teman aja nih, teman-teman di seluruh Indonesia, kita punya visi ya, visi 2024 ada 310 agen atau visi kita ya, 310 agen yang mempunyai penghasilan di atas 100 juta dan Anda mau di mana itu pilihannya, tergantung Anda ya. Oke, baik. Mungkin testimoni-testimoni yang dahsyat malam hari ini sudah berakhir. Kita akan ketemu lagi Sabtu malam ya, Sabtu malam dengan leader-leader yang sangat dahsyat juga tentunya. Baik, terima kasih. Saya David Setiabudi. Ayo kita dari Sangatta Go Crown. dapat bonus kanan kiri.